Sebagai manusia, kita sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Dikarenakan tanpa pendidikan kita bisa menjadi bangsa yang mudah dijajah dan dibodoh-bodohi oleh bangsa lain. Sehingga sangat penting untuk menanamkan pendidikan bagi anak usia dini, sehingga kita bisa lebih mudah mengajarkan tentang sopan santun, menghargai lingkungan sekitar, dan lain-lain. Pendidikan sangatlah penting untuk suatu bangsa sebagai dasar dari pembangunan bangsa tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu mementingkan pendidikan. Tidak hanya pendidikan biasa, tapi pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan akan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi perkembangan bangsa. Pendidikan merupakan transfer of knowledge dan transfer of value yang diharapkan akan menjadi upaya dalam proses memanusiakan manusia. Hakikat dalam proses pendidikan ini adalah untuk mengubah suatu individu atau kelompok supaya mendapatkan nilai-nilai seperti nilai agama, nilai filosofi, nilai pertahanan keamanan, dan nilai lain-lain. Menurut pandangan dari Paul Lavery, pendidikan merupakan proses pengadaran yang pada hakikatnya adalah pembebasan. Dalam artian pembebasan itu pendidikan berawal dari diri sendiri yang berkaitan dengan nilai-nilai, motivasi, dan norma-norma yang bersangkutan seperti pada 4 syarat berikut ini. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang memiliki keseimbangan antara kedaulatan peserta didik dengan kewibawaan pendidik itu sendiri. Lalu yang kedua, pendidikan merupakan proses pengubahan subjek didik terhadap lingkungan yang terus mengalami perubahan di setiap zamannya. Lalu yang ketiga, pendidikan akan meningkatkan kualitas pribadi dan masyarakat. Dan yang keempat, terakhir, pendidikan itu berlangsung seumur hidup dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan juga. Proses pendidikan merupakan suatu perjalanan yang tak akan terhenti sepanjang hidup manusia, dan pendidikan juga merupakan suatu hal yang signifikan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pengertiannya, pendidikan dapat diartikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada pendidikan secara maha luas. Pendidikan di sini dapat diartikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang, dan pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang didapatkan dalam kehidupan manusia sepanjang hayat. Lalu yang kedua ada pendidikan secara sempit, di mana pendidikan di sini didapatkan di persekolahan yang memiliki kurikulum serta terprogram. Lalu yang ketiga ada pendidikan secara luas terbatas. Pendidikan di sini merupakan pendidikan yang dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah yang memiliki waktu tertentu sehingga dapat menunjang untuk tujuan hidup dari manusia sendiri. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses pemindahan nilai-nilai pada masyarakat di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya dalam pengajaran yang dilakukan di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Alasan atau tujuan pentingnya suatu pendidikan. Yang pertama, mewujudkan individu yang taat dan bertakwa kepada Tuhan dengan tujuan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Selanjutnya, mewujudkan individu yang beretika dan bermoral pada sila kedua dalam Pancasila. Lalu mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif, mampu mengembangkan potensi pada diri setiap individu. Lalu mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis sehingga bisa menentukan mana yang lebih baik dan yang buruk dengan berdasarkan hati nurani dan akal. Lalu membentuk kepribadiannya sehat jasmani dan rohani, mewujudkan individu yang mampu bersosialisasi baik dalam masyarakat, mewujudkan masyarakat yang bersatu berdasarkan sila ketiga pada Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Lalu mewujudkan individu yang cinta dan peduli dengan lingkungan. Lalu mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia, di mana setiap individu di masyarakat itu saling memahami dan mengerti, saling bertoleransi, saling menghormati dan menghargai,
dan saling sayang menyayangi sesama dengan terbentuknya fondasi moral yang kuat. Lalu yang terakhir, menyongsong masa depan cemerlang sebuah negara. Itu mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara yang lebih berkembang dan lebih baik. Generasi muda bisa menjadi generasi yang unggul ke depannya tergantung bagaimana pendidikan akan diterapkan. Disinilah pendidikan begitu penting untuk mempengaruhi kualitas suatu negara di masa mendatang. Cara yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk pendidikan di Indonesia. Pertama, agent of change. Telah kita dengar gambar-gambar di masyarakat, terutama di dunia perkuliahan, bahwa mahasiswa merupakan agent of change. Di usia seseorang sebagai manusia, energi yang dimiliki sangatlah besar. Mahasiswa masih memiliki idealisme yang kuat dibandingkan kelompok masyarakat yang lainnya. Yang kedua, menyebarkan propaganda kebaikan. Masih sedikit berkaitan dengan poin sebelumnya, mahasiswa masih memiliki semangat untuk mewujudkan ideologi mereka. Lalu 3, menerima tongkat estafet pembangunan bangsa. Mahasiswa dan pemuda memiliki potensi yang besar di negara Indonesia. Menurut mahasiswa dan pemuda memiliki potensi yang besar di negara Indonesia. Menurut dari data tersebut, Deputi Menpora bidang pemberdayaan pemuda, komposisi pemuda di Indonesia adalah 37,8% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Lalu yang keempat, krisis mencegah dan mengendalikan penyelewengan. Mahasiswa biasanya memiliki sikap kritis dalam dirinya. Hal ini perlu dipertahankan karena mereka memiliki peran sebagai pengendali untuk mampu mencegah beragam penyelewengan atau perubahan yang mereka perjuangkan. Lalu yang kelima, pengontrol kebijakan pemerintah. Mahasiswa memang masih memiliki keterbatasan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Mahasiswa belum memiliki komposisi strategis untuk membuat kebijakan yang memiliki dampak luas pada masyarakat. Namun bukan berarti mahasiswa tidak dapat berperan dalam mengaplikasikan kebijakan yang dibuat. Lalu yang keenam, sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dan pemuda harus memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial, salah satunya sebagai kontrol sosial. Hal ini dapat terwujud melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangkitan awareness tentang kebijakan sebagai warga negara berikut hak dan tanggung jawabnya. Dengan begitu, karakter bangsa yang kuat dapat terbentuk dengan sendirinya. Lalu yang ketujuh, kaderisasi melalui organisasi mahasiswa. Di dunia universitas biasanya banyak tersedia organisasi yang menjadi wadah ideal untuk membentuk karakter bangsa. Dalam setiap kegiatan organisasi, mahasiswa akan belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama hingga sifat-sifat mendasar seperti toleransi, sabar, dan ikhlas. Beberapa organisasi intrakampus juga menjadi lahan untuk belajar menemukan jiwa kewirausahaan, pengembangan diri, dan berkreasi. Lalu yang ke-8, perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Tak hanya belajar dan lulus ujian, hendaknya mahasiswa mampu berprestasi di bidang masing-masing. Lalu yang ke-9, program pembangunan masyarakat. Mahasiswa dapat membantu pembangunan masyarakat dengan peran edukatif yang memiliki. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pembimbingan masyarakat di sekitarnya dalam menyuarakan pemikiran mereka. Lalu 10,
menjalankan strategi investigatif. Selain membantu edukasi mahasiswa untuk berani menyuarakan pendapat, mahasiswa juga dapat menjalankan strategi investigatif, yaitu dengan mendampingi rakyat dalam mengupayakan penegakan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan baik melalui demonstrasi ataupun pembentukan opini publik yang sifatnya idealis tanpa ditunggangi oleh niat politis atau kepentingan tertentu.